biasa saja. Tidak usah orang sudah dipakai Tuhan, sudah banyak anggota ribuan. Ada sekolah teologi, dosen, doktor. Ini bukan dokter pun yang baca ini. Gampang dia mengerti. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi mau kurang apa lagi? Ya, gitu. Jadi kita tidak susah-susah. Satu yang menjadi meterainya, kalau kita terima Yesus, kita ada kerinduan dihapus dosanya, ditebus. Kita minta ampun, langsung ada pengalaman dalam kita, ada sukacita, ada damai. Ini yang harus pengalaman kita sehingga kita tidak hanya baca firman, kita tidak hanya logos yang disebutkan itu, tapi perbuatan penebusan itu nyata harus jadi pengalaman kita. Kristen yang begitu, itu yang kuat. Sungguh kita bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kita pada hari ini, di malam hari ini, kita akan bersyukur, terlebih menyembah Tuhan karena kasih-Nya bagi kita. Kita akan buka Alkitab kita yang menjadi dasar, yang di dalamnya kita berpondasi bersyukur, menyembah Tuhan. Dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 23-24, ataupun sampai 25, jadi 3 ayat. Roma 3 mulai ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi pengucapan syukur kita malam ini dan penyembahan kita adalah mensyukuri dan menyembah Tuhan di dalam kasih-Nya bagi kita. Jadi semua orang telah berbuat dosa, mulai dari Adam
sampai hari kehabisan. Kalau belum mendapatkan jalan kebenaran dan hidup, belum mendapatkan penebusan, dia akan mengalami kebinasaan. Tapi kita bersyukur kita sudah baca bahwa ada penebusan oleh korban Yesus Kristus. Ada penebusan oleh kasih Bapa yang sudah menentukan Yesus menjadi penebus kita. Dan itulah yang kita boleh katakan bahwa Yesuslah penebus, juru selamat kita, menebus dosa kita. Banyak orang tidak melihat ini, bahkan bukan hanya orang yang di luar Tuhan atau iman Kristiani. Memang di dalam iman Kristiani juga ya banyak yang bahkan orang ada sampai kepada yang terkenal, orang yang dianggap besar. Tapi kalau kita baca tadi, Bapa kita itu menentukan Yesus menjadi juru selamat. Jadi sudah ditentukan. Jadi tidak akan bisa lagi dirubah-rubah. Kalau kita juga lihat komentar orang di YouTube itu juga dia begitu. Tapi ya kalau itu saya pikir dia memang bukan Kristen, dia di luar Kristiani. Jadi kalau dia juga boleh berkata, ya Yesus itu mana menebus dosa, nah gitu ya. Tapi yang sangat menyedihkan lagi adalah orang yang sudah lama dalam Tuhan, boleh bilang berhasil, besar, tapi kok belakangan selama dulu kok tidak pernah berkata begitu, tapi sekarang ini ada yang berkata Yesus itu bukan juru selamat, bukan menebus dosa. Nah, begitu. Jadi iblis di akhir zaman ya terutama dia menyerang Yesus Kristus di dalam penebusannya. Karena dia sangat takut untuk itu, antikristus itu. Karena nanti dia tidak bisa membuat keliru iman Kristiani. Dia sangat tidak suka, antikris paling tidak suka orang-orang teguh dalam penebusan. Dia tidak suka itu. Jadi itu yang paling diserang. Memang semua dihujat. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Wahyu itu, antikris itu menghujat. Kita mau baca dulu
dalam kitab Wahyu, biar kita lihat bagaimana nanti Antikristus itu yang disebut binatang. Wahyu 13 ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya, ini ayat 6, untuk menghujat Allah, ini menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Nah, ini dihujat, tetapi yang paling dia ingin mau kalahkan adalah Yesus Kristus dengan orang-orang yang ditebus. Itu sebabnya penebusan bagi kita tidak boleh hanya ya seperti orang sekolah, tidak sampai tuntas. Nah, namanya sekolah tuntas itu sedikitnya bisa dapat gelar. Ya, paling sedikitnya S1 lah. Kalau bisa lagi S2, baru doktor. Ya, ini supaya tidak bisa diburu, diserang oleh antikris. Wahyu 12 ayat yang ke 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi itu paling ingin diserang Yesus dengan orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus di dalam dirinya. Itu sebabnya kita harus sampai dalam golongan yang paling tinggi. Kita ada di tangan Tuhan, kita ada jadi mempelai Tuhan. Karena kepada mempelai Tuhan itu walaupun diserang, tapi Tuhan yang sangat baik itu memberikan kepadanya sayap. Wahyu pasal 12 ayat yang kita akan baca dulu ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi saya perhatikan di sini
inilah kesempatan bagi umat Tuhan, bagi orang Kristen, bagi orang gereja untuk masuk di dalam kedewasaan rohani, dalam disebut sampai dengan mempelai Tuhan. Sehingga kalau dalam pesta pernikahan itu memang di situ banyak di dalam suasana nikah itu, tapi yang paling inti di sana adalah dua mempelai, baru kedua belah pihak, orang tua dan famili dekat dari itu, baru tetangga, handai taulan, kenalan-kenalan, rekan-rekan sekerja, dan lain-lain. Sehingga bisa meramaikan di sana. Jadi ada orang itu di sana, kita lihat yang paling sorotan mata adalah dua mempelainya. Baru yang kalau kita lihat pestanya Batak, duduk di sana ya famili-famili dari kedua belah pihak. Baru lainnya lah seperti tadi rekan sekerja, orang tetangga, teman-teman, kenalan-kenalan. Nah, itulah semua ada di dalamnya meramaikan. Jadi sekarang secara kerohanian, supaya kita mengambil yang paling inti. Itu sebabnya saya sudah menyampaikan, walaupun belum lengkap-lengkap, khusus yang ditebus oleh darah Yesus. Itu Wahyu pasal 7 mulai ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Dan ini orang-orang yang banyak sekali, sehingga disebut ya tidak dapat terhitung banyaknya. Nah, ini ayat 9 ini. Wahyu 7 ayat 9 dengan perikop orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Banyak orang tidak teliti baca firman Tuhan, jadi mereka bilang yang ke surga itu hanya 144.000. Sehingga banyak orang yang lemah imannya, ya kita nggak bakal bisa dah rebut-rebutan. Orang Israel aja berapa? Orang-orang yang pendahulu gereja juga berapa? Nah, padahal mereka kurang teliti. Tapi kita lihat di sini, ada orang yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dan disebut dari segala bangsa, dari segala suku, dari segala kaum, dari segala bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Kenapa anak domba? Karena sudah dikhususkan seperti tadi kita sudah baca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24 itu. Karena kita sudah baca tadi di situ bahwa Yesus itu adalah dikhususkan untuk menjadi tebusan dosa. Jadi banyak orang tidak mengerti.
Tadi saya sudah baca, tapi saya ulang lagi, Roma 3 ayat 23. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan dibayar. Jadi saya pikir siapa saja kalau pernah membaca ini, dia tidak akan berkata lagi bukan Yesus yang juru selamat, bukan Yesus yang menyelamatkan, Bapa yang menyelamatkan. Sebenarnya orang yang beriman, orang yang orang biasa saja. Tidak usah orang sudah dipakai Tuhan, sudah banyak anggota, ribuan. Ada sekolah teologi, dosen, doktor. Ini bukan doktor pun yang baca ini. Gampang dia mengerti. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi mau kurang apa lagi? Ya, gitu. Jadi kita tidak susah-susah. Satu yang menjadi meterainya, kalau kita terima Yesus, kita ada kerinduan dihapus dosanya, ditebus. Kita minta ampun, langsung ada pengalaman dalam kita, ada sukacita, ada damai. Ini yang harus pengalaman kita sehingga kita tidak hanya baca firman, kita tidak hanya logos yang disebutkan itu, tapi perbuatan penebusan itu nyata harus jadi pengalaman kita. Kristen yang begitu, itu yang kuat. Itu sebabnya dalam kita minta ampun, terima Yesus, dosa kita diampuni, apalagi kita menyerahkan, disatukan dalam baptisan, karena itu adalah menyatukan kepada Yesus penebus dalam kematiannya, disatukan kepada kemenangannya karena dia bangkit. Jadi kita harus mengalami sukacita dalam penebusan. Itu yang tidak bisa disangkal. Dan kita boleh berkata, saya sudah punya pengalaman. Saya beragama bukan hanya hafalan. Ya, karena banyak orang hanya hafal saja. Gak ada artinya kalau hanya dihafal. Biarpun kita tidak bisa menghafal semua, tapi kita mengerti yang pertama menerima Yesus Tuhan Juru Selamat kita, menebus dosa, ada pengalaman penebusan, ada sukacita, ada damai sejahtera, sangat bersukacita, yaitu Kornelius bersama-sama seisi rumahnya dalam mereka menerima Yesus. Dan mereka menyerahkan diri, mereka begitu sangat bersukacita kepada Tuhan. Mereka ada pengalaman yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, itu dari ayat 1 mulai, hanya kita tidak akan baca semuanya. Bagaimana Kornelius itu mendapat kemurahan. Saya ajak kita baca mulai dari 30. Jauh Kornelius 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku,
pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Joppe untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena ia segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditegaskan Allah kepadamu. Mulailah Petrus berbicara berkatanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dia yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama dengan mereka. Jadi ada sukacita yang besar bagi Kornelius bersama dengan orang-orang itu. Jadi kita lihat terjadi penebusan. Ini yang sangat penting bagi kita dalam kekristenan. Itu sebabnya kita harus mengerti bagaimana kita ditebus, bagaimana kita mengalami penebusan itu. Jadi harus benar-benar nyata penebusan itu dalam kehidupan kita. Ada pengalaman yang pasti. Apakah pengalaman yang pasti? Tadi kalau kita sudah mohon pengampunan, minta dikuduskan dari segala dosa, itu harus benar-benar
nyata. Jadi kita ada perubahan sehingga kita bisa mempersembahkan hidup yang sudah ditebus. Itulah ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh sama dengan kehidupan yang lama. Harus berubah dalam semua tabiat kita. Karena Yesus membayar dosa kita. Itu tadi yang disebut ditebus itu. Harus sampai memindahkan kita dari semua kehidupan lama. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Ini ditebus lagi, dibayar. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi tadi penebusan dari dosa, ini sekarang penebusan dari tabiat-tabiat kita sendiri harus dirubah. Ya, harus bergerak. Jadi tadi dosa kita dibayar dalam Roma 3 ayat 23-24. Sekarang semua tingkah laku, cara hidup yang sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Itu sebabnya ya sama dengan domba disebut. Itu sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Jadi Yesus Kristus kita menebus kita. Satu dari dosa, kedua dari cara hidup yang sia-sia. Inilah pergumulan kita, berusaha semua. Kita pribadi harus benar-benar berubah. Kedua, harus sampai kita bisa menghadap Tuhan, lepas dari dosa. Karena apa? Kita tidak akan bisa mendekat kepada Tuhan dengan dosa. Kita sudah sering membaca Yesaya 59 ayat 1 dengan 2. Bukannya tangannya kurang panjang untuk menolong, bukannya telinganya tidak mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara manusia dan Tuhan itu sendiri, Tuhan pencipta langit bumi segala isinya, adalah dosa. Itu sebabnya dosa sudah ditebus. Dosa sudah dibayar. Kedua, cara hidup yang lama. Jadi dalam Roma 12 ayat 1 dengan 2, jangan lagi sama dengan dunia dalam tingkah lakunya. Karena kita telah ditebus juga dari cara hidup yang lama, yang sama, yang ada pada manusia-manusia yang belum ditebus. Jadi ibadah kita adalah ibadah yang sudah ditebus. Satu dari dosa, sudah ditebus juga dari cara hidup. Jadi dalam diri kita sampai kita mengalami dilepaskan, bersukacita, dan kita ada hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Kedua, sesama kita harus semakin indah, harus semakin baik. Itu sebabnya berusaha semua. Kalau kita dengan sesama kita yang lebih dekat, ya dalam keluarga. Dalam keluarga itu yang paling dekat lagi, karena semua ada paling dekat. Seperti di dalam pesta nikah tadi, ada yang lebih inti, ada keluarga pengantin, ada temannya, ada tetangganya,
ada teman kerja dan ada teman bermain, teman macam-macam lah di situ. Nah, jadi kita yang pertama yang harus baik tadi, kita kepada Tuhan, baru kita kepada dalam lingkungan keluarga. Yang pertama suami istri. Jadi suami istri juga harus belajar semakin baik. Tata cara kita semua dalam pembicaraan kita, tingkah laku, sampai cara kita berbicara, ya kalaupun kita belum sempurna, tapi kalau kita sudah dengar ini, harus sampai semakin nyata penebusan itu dalam kitab. Jadi bukan hanya pindah dari dosa, tapi cara hidup itu juga. Sehingga sampai kita memiliki ibadah yang mengagumkan. Nah ini, jadi kita harus bersyukur, kita ada firman, ada pengajaran. Jangan kita melawan kepada firman, jangan keras hati, tapi harus lembut kepada firman, ramah terhadap firman. Ya, ramah terhadap firman. Kemana kita ya dibentuk, siap. Kemana kita diarahkan, siap. Kemana kita dibawa, siap. Sama seperti Yesus, Bapa berkata harus sampai siap tersalib di Zulzutab. Akhirnya walaupun dia berdoa, kalau boleh jauhkanlah cawan ini. Tapi sebagai doanya penutup, namun bukan kehendakku, kehendak mulai yang jadi. Jadi sampai seberat itu pun dia siap. Jadi kita kalau kita ukur kita udah sejauh mana kita siap melakukan firman. Seringkali orang begini, kamu nggak boleh sakit hati sama orang. Tapi untuk itu aja belum tentu gampang. Terus saja, aku belum bisa, aku mengampuni, sakit di sini. Bisa begitu. Jadi kita ini harus benar-benar sampai tidak lagi melawan kepada firman Tuhan. Sehingga itulah pembuktian penebusan itu. Penebusan itu menyelesaikan dosa kita. Tidak ada lagi yang bisa dituding oleh iblis. Dan penebusan itu juga harus sampai keluar dari cara hidup yang lama. Sampai kita mengagumkan. Nanti orang lain berkata, karena mereka cuma berantem aja. Suami istri, ada yang sampai dari halaman sana udah dipukuli apa, kita nonton TV segala macam lah ada di sini. Saya sekarang kalau nonton, lihat suasana dunia ini kasar, brutal, ya, melawanlah polisi, melawan alat negara, bentrokan, sudah begitu-begitu sekarang. Ada main hakim sendiri, terjadi juga pembunuhan, bahkan pembunuhan yang sangat sadis, udah mati dipotong-potong lagi, disiksa lagi, orang bilang mutilasi, itu yang terjadi sekarang. Dan di dalam bidang kerohanian juga banyak yang hancur. Sekarang ini akhir zaman, penyesatan semakin banyak. Itu yang disebutkan pekerjaan setan akhir zaman. Itu air itu juga termasuk juga itu menunjuk pengajaran. Jadi di akhir zaman ini harus kita mengerti dasar pengajaran, di mana pengajaran yang kita terima. Karena sekarang ini ya bisa saja dipakai oleh iblis. Iblis kepalanya sudah dihancurkan Yesus. Jadi apa yang dia bikin jadi senjatanya? Ekor. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, akhir zaman ini yang
menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan adalah ekor dari naga antikris. Wahyu pasal 12. Ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang benar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan dilemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi kalau naga itu kepalanya itu dalam kematian kebangkitan Yesus sudah diremukan. Itu makanya di sini enggak disebut digigit, dipatuk, bukan. Tapi ekornya ini. Jadi sebenarnya kalau kita teguh dalam Tuhan, hidup benar dalam firman, antikristus itu bukan yang harus dipelajari karena menakut-nakuti. Enggak. Kalau saya pikir begini, dia ada di sana, kali banjirnya hebat, tapi kalau ada jembatan yang bagus, ngapain kita takut-takut itu, malah nonton dari atas. Jadi yang dipikirkan bikin jembatan yang kuat, bukan gimana nanti renang sini. Kita nggak bakal renang, kita nggak bakal lewat dari situ. Kita sudah ada jalan, itulah Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ngapain takut itu semua itu? Tapi sekarang ini banyak pelajaran-pelajaran. Takutlah apalah, ditakut-takutilah. Sampai ada bilang begini, jangan pakai sabun Kamai, itu barangnya antikris. Jangan pakai semir sepatu 999. Kalau dibalik ke 666, antikristus. Wah, aku dari dulu semua yang kalian bilang itu kasih ke saya senang. Itu buat saya. Ngapain aku takut-takut? Kalau sudah dalam kita Roh Kudus dan firman Tuhan hidup, sudah merubah, mencipta kita, ngapain takut-takut? Apapun itu semuanya. Kalau dia gerak, kita gerak juga. Dan dia tidak akan berkuasa selagi ada anak Tuhan yang benar di dunia ini. Dia mulai berkuasa kalau firman dan Roh Kudus itu bersama anak Tuhan itu terbang. Baru dia bisa berkuasa. Jadi bukan karena dia hebat. Ngapain takut-takut antikris? Saya heran banyak orang terlalu ditakut-takuti. Itu sama dengan waktu Musa menyuruh 12 pengintai. Itu di dalam kitab Bilangan. Nah, sedikit lagi. Pasal yang ke-14. Jadi, memang ini gambaran dari termasuklah pendeta-pendeta di akhir zaman ini. Karena ini adalah orang-orang pilihan. Dari setiap suku dipilihlah satu untuk mengintai tanah Kanaan itu. Ini menunjuk bagaimana kita nanti ke akhir menyongsong Tuhan, melewati antikris. Jadi orang-orang itu sudah berhasil ke sana dan mereka melihat hasil langsung dibawa, digotong-gotong. Hebat. Tapi apa yang mereka katakan? Bilangan pasal 13 ayat 31. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lah, iya, lebih kuat daripada kita. Tapi Tuhan kita kan lebih kuat lagi. Firman-Nya ada di kita, Roh-Nya ada di kita. Ini yang harus kita
Bumuni. Memang kalau cuma kita ya antikris lebih kuat lah. Tapi kalau udah di kita itu firman dan Roh Kudus, ngapain takut? Lebih kuat yang dalam kita itu daripada antikris. Ini yang harus kita pegang. Itu 1 Yohanes pasal yang keempat itu. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini semua mereka bikin-bikin ketakutan dalam dirinya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi. Loh, kata dia tadi dimakan penduduknya. Tapi ini dia bilang lagi orang yang tinggi-tinggi. Memang kalau sudah nggak benar-benar beriman, kacau, omongnya juga kacau. Jadi jangan kita pikir biarpun pendeta besar bisa juga omongnya kacau, ya. Ini pengintai ini menunjukkan di akhir zaman ini pemimpin-pemimpin besar ini, pemuka-pemuka, orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Itu kata dia, bukan kata firman Tuhan. Nah, pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ini terjadi ketakutan. Jadi kalau kita dalam firman Tuhan harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Yakin Tuhan tolong kita, yakin Tuhan sertai kita, yakin ada jalan kebenaran dan hidup. Hebat apapun ibaratnya sungai banjir yang dari mulut daripada antikristus itu, mulut dari naga itu. Jangan takut, kita ada jembatan. Aku jalan kebenaran dan hidup. Yang penting kita berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus dan harus pindah dari hidup lama, tabiat-tabiat lama. Jadi kita harus mengimani ini. Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Jefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu sama mengoyakkan pakaiannya. Kasihan lihat itu semua. Kasihan lihat orang-orang yang terprovokasi. Kasihan melihat 10 temannya yang sudah maju tapi kabarnya kabar tidak sehat. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ini harus ada pada kita iman bahwa Tuhan berkuasa menolong kita. Inilah yang kita mau syukuri dan inilah yang mau kita ada dasar menyembah. Satu lagi, ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jadi kepada firman itu harus seperti Yesus. Apapun harus berani. Iya, Bapa kehendak mulai yang jadi. Kita belajar di sini. Disinilah ranking kerohanian kita. Bukan orang yang menilai kita. Tuhan yang menilai kita. Itu sebabnya kita tunjukkan kita semakin sungguh, semakin mengasihi. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini. Sebab mereka akan kita telan habis. Wah, saya antikris apa semua. Itu bagaikan ditelan habis.
Karena apa? Kalah semuanya. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini yang harus terjadi bagi kita. Kita bersyukur malam hari ini. Di akhir zaman ini, mari kita semakin tekun, semakin bersungguh-sungguh. Kita jadi pemenang. Kita sembah Tuhan.